Berbagai cerita mistis yang ada di kota Sumedang, Jawa Barat masih akan terus ditelusuri oleh tim Jejak Paranormal. Pertebal imanmu, terangin jiwamu. Buang resahmu, kalahkan takutmu. Dan inilah Jejak Paranormal. Ya pemirsa, ini adalah malam kedua kita melanjutkan penelusuran di Gunung Kunci. Karena kemarin kita belum sempat melanjutkan penelusuran. Karena kita mendapati berbagai macam banyak fenomena ya. Bahkan serangan pun Mbah rasain ya Mbah ya. Dan gangguan-gangguan cukup keras makanya kita menghentikan. Dan kita berada di sebuah gua ya Mbah ya. Tepat berada di sebuah gua. Mudah-mudahan penelusuran kali ini juga menghasilkan hal yang kita inginkan dan memuaskan ya Mbah ya. Malam pertama, saya ditemani sama Fania, dan malam kedua, Ana ditemani Maura. Jadi, malam kedua ini kita akan tukar. Ana. Kenapa? Masuk. Kamu masuk. Masuk. Fania masuk. Masuk. Fania masuk. Kamu masuk. Fania masuk. Masuk. Ana kontrol. Masuk. Masuk. Tidak terkontrol ya, ada kayak semacam bisikan. Masuk. Masuk aja, Pak. Masuk aja. Masuk. Ke situ. Coba agak diretro. Fania masuk. Bang Ansar, masuk aja. Mbak Fania, aduh, ditemenin kameramen masuk ke dalam. Masuk ke dalam situ, ke dalam. Bang, Kenapa? ini nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Ditemenin kameramen aja. Pemirsa, di dalam sini udah terasa bahwa dingin banget ya. Aku belum masuk aja udah kerasa banget ini. Dulu sampai merinding. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dilihat dari ruangan-ruangan ini, kayak ini bekas penjara. Jadi awalnya Ana, maksudnya dari pihak Ana, kamu masuk ke sana. Terus dia malah bilang dia yang suruh masuk ke sana. Jadi ada sosok di sini, Ana nunjuk ke dia biar dia masuk. Tiba-tiba sosok yang di sini bilang dia yang harus masuk ke sana. Apa tuh Mbak? Astagfirullahaladzim. Jadi Ana melihat di sini ada sosok perempuan, bisa dibilang perempuannya cantik loh. Cantik, tapi di belakang sosok perempuan itu juga ada sosok tinggi, besar, hitam. Ada satu lorong di dalam sana, itu kayak semacam lorong untuk pembantaian. Mbak, aku males deh. Di ruangan situ kayak lihat kayak astagfirullahaladzim, Abi.
ada satu fenomena. Kemudian kita coba untuk serang dan dia lari. Terus mendekat. Mendekat. Ya, ada suara di sebelah sana. Kayak membalas gitu ya, Pak ya? Betul. Allah Akbar. Tolong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kena batu dia. Iya, dia kedorong. Dia pas waktu ada sebuah ledakan. Coba lihat. Ada sebuah fenomena aneh. Lihat. Iya. Pohon ini bergerak. Iya. Bergerak. Dan nyalanya nggak bergerak. Coba lihat. Jadi setelah Ana tadi nggak sengaja di dalam gua yang tadi di situ ketika Mbah Dinja naik, Ana ngelihat kayak ceceran darah. Ini sosok cowok yang tadi, sosok laki-laki yang tadi Ana bilang tinggi, besar. Ini sekarang berdiri tepat di depan Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, aku fobia darah, Sondang. Jadi setiap ngelihat mual. Karena katanya dulu yang di sini mau pembantian. Oh, iya ya. Tapi sekarang wangi. Iya, wangi teh. Wangi. Wangi banget. Wangi banget. Ini wangi ini ternyata dari arah bagian nih, dari atas kan, dari arah bagian sebelah sana. Di sini ada beberapa sosok perempuan cantik yang memang tadi juga Ana lihat. Itu sepertinya kayak dayang-dayangnya. Assalamualaikum. Tetap masuk ke sini Bu Amis. Allahu Akbar. Tuh kan kayak ada jalan. Ini tuh kalau mata kita peka ke arah sebelah sana tuh terlihat seperti ceceran-ceceran darah, termasuk di tangga ini, karena dulunya kalau Ana lihat tangga ini nggak seperti ini. Tangga ini kayak tanah-tanah seperti ini. Dan Ana barusan sempat melihat residual energi atau kejadian di masa lampau. Di sini juga ada pernah seseorang yang ditarik, digerek dengan keadaan sudah seluruh tubuhnya sudah berdarah. Makanya darahnya seperti berceceran di sini. Oh, salah, jangan ke sini. Bentar, enggak. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, bentar lu nggak kuat, aku berdarah nggak mau. Bentar, astagfirullahaladzim. Darah banyak banget, sekarang ada lagi. Itu udah tua, udah tua banget. Itu kakek padahal udah tua. Ya kakek juga sama ditarik, terus ada lagi satu kayak kakinya jadi kepalanya ditarik, digusur kayak diseret kakinya ke atas, kepalanya di bawah, ininya sampai kayak kulitnya kayak ngelupas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ana berusaha menenangkan diri dengan mengirimkan doa, meskipun hanya sepatah dua patah doa yang Ana kirimkan. Ana tulus karena Ana juga nggak tega. Ini yang sesuatu yang bikin Ana lemah ketika Ana melihat perwujudan darah ataupun sosok-sosok, apalagi sosok kakek-kakek yang disiksa. Ya Allah. Jadi kalau Ana flashback, memang di sini sepertinya dulu pernah terjadi penyiksaan. Ana tidak bilang pembantaian ya, karena ketika pembantaian itu memang semua dibantai dan langsung meninggal. Tapi kalau Ana lihat ini penyiksaan karena orang-orang yang di sini tuh sempat teraniaya dengan luka parah.
tapi tidak langsung meninggal. Makanya mereka kelihatannya tersiksa dan darah berceceran di mana-mana. Ini Bapak juru kunci yang di sini. Allah, ya Allah. Naraon incu. Oh, nuju naraon inju pada ngapain? Jauh. Iya, sarang saha bade tumaro. Aing kolotnya dia. Kalau sesepuh di sini. Abah salah reaksi Oh, Abah semuanya. Aing. Abah, Abah tos lami di dia teh. Aing di zaman Belanda di dia. Oh. Kayaknya hoan ku aing. Oh, mun. Berarti Abah terang atuh ieu sasakala di bangun ieu goa. Nyaho pisan, nyaho. Oh iya. Kumaha eta teh Abah di Ieu teh tempat parancinanan senjata parabot ya teh. Oh, senjata parabot. Ti keur zaman nonon parabot itu leuikeun ku Jepang aing ge nyaho. Oh. Jadi memang ieu teh dibangun ku Belanda. Ku Belanda aing nyaksian ge. Nu pikeun kaningakeun di dieu tempat ge. Oh, tadi Abdi di dia ninggal Abah siga di dia teh kantos ayat dijantankeun tempat penyiksaan teh soalna. Iya teh dipake penyiksaan ditahan di dia. Oh, jantan. Kalunya. Oh, tuh kan bener. Jadi, Astagfirullahaladzim. Ari Abah salah sahiji korban anu panyiksaan oge sanes. Aing nyaksian. Oh, menyaksikan. Dulur-dulur aing ini dia. Dulur-dulur saudara-saudaranya juga di sini. Oh, jantan salianti tempat penyimpanan senjata oge dijantankeun penjara. Tahanan Allah. Berarti yang Ana lihat dan rasakan tadi itu benar. Aduh, ya kasihan bapaknya udah sepuh. Abah hatur nuhun pisannya Abah kasumpingan anak Abah, hatur nuhun pisannya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, punten pisan ya. Kade Ya. lampahna heueuh kade mi HP. Iya. Rengkakna nincakna kade sing ati-ati heueuh araya keneh lainna naon Iya, sosok-sosok. Heeh, iya. Iya. Sok sing salalamat. Iya, harus Bapak atur nuhun pisan ya Paknya, atur nuhun pisan. Iya. Jadi Sonen ternyata memang gua ini dulu dibangun pada zaman Belanda dan diteruskan tadi menurut yang Ana simak pada zaman Belanda dan diteruskan oleh Jepang. Jadi tujuan dibangunnya tempat ini juga selain dipakai untuk menyimpan senjata, seperti mungkin bisa dibilang gudang ya. Tapi selain itu ternyata ada fenomena yang tadi Ana rasakan dan Ana lihat ketika flashback ke belakang, memang dijadikan juga sebagai penjara. Assalamualaikum. Di sini pemirsa ada lubang, nggak tahu bekas apa ini. Terus ada gantungan juga di sini, nggak tahu tuh. Tapi di sini baunya ya nggak nyaman, kayak bau amis gitu, kayak bau darah. Permisi. Kita masih penasaran nih bau ini ada apa ya? Pemirsa. Kayaknya di sini kayak ada sesuatu gitu. Aku ngerasain di bawah sana itu kayak apa ya? Kayak semacam ada ini hangat gitu. Kayak ada aura apa gitu, tapi sangat kuat di bawah sana, Mas. Kita lihat ke bawah aja yuk. Mas, tangan aku. Mas. Serius?
ternyata terowongan tadi yang ke bawah itu menuju jalan keluarnya kita dari gua tadi. Sekarang kita terus aja, kita turun ke bawah, kita cari tim-tim kita yang lain. Gimana, Fania? Fenomena apa yang kamu dapat dan apa yang kamu rasakan? Dingin, terus merinding semua Merinding. sampai yang juga pada ketakutan ya. Lu aku sampai merinding. Iya, merinding semua. Kayak untuk menghabiskan rasa penasaran lagi, sekarang kita telusurin bareng ke Ana, ya. Yuk. Wangi lagi nih. Iya deh, nggak Ya, wangi ya. wangi, kecium kan? Iya. Ini wangi lagi sosok-sosok perempuan yang tadi itu nunjuk, minta kamu, nunjuk kamu untuk masuk ke dalam. Itu sosoknya sekarang ngikut lagi ternyata, ngikut lagi ke Fania. Assalamualaikum. Ada yang jawab, bener gak? Tadi dengar? Jelas banget. Ada yang jawab, bener kan? Iya. Assalamualaikum. Silent deh, silent. Assalamualaikum. Perempuan yang jawabnya. Bener kan? Iya, bener. Waalaikumsalam. Dengar semua? Dengar. Iya, dengar. Saya coba sekali lagi. Assalamualaikum. Dari lorong sana kali deh. Dari lorong deh. Assalamualaikum, permisi. Loh. Kayak yang loncat tapi kayak kerdil, pemirsa. Dari sini tadi aku merinding. Kamu di sini ngerasain apa? Baca semuanya, kalau banyak keluar masuk, terus aku lihat. Bener. Tuh bisa lihat. Iya. Ini bisa dibilang sosoknya menyeramkan ya. Selain sosok perwujudan makhluk gaib, dengar di situ kayak ada yang dengar. Assalamualaikum. Dengar kan? Tuh. Assalamualaikum. Permisi, ini nih, anak mau cerita, sosok yang tadi baru mau cerita. Ini perwujudannya bisa dibilang serem ya. Karena apa? Wujudnya, wajahnya, tinggi badannya tidak besar, tapi hitam, keling banget, matanya merah, tapi ininya putih-putihnya sampai ke sini. Ada suara napas berat. Iya, kamu di sini. Ini kita kumpul semua di sini. Ini sosok kerdilnya nyamperin lagi. Nah, kamu rasain di sini kamu. Ya, berasa. Bener kan? Iya bener. Kamu disentuh sama sosok kerdil pendek banget sepaha. Berasa nggak? Berasa. Dan ini yang udah, jangan yang aneh-aneh, yang darah-darah jangan samperin saya, tolong. Saya kerja dulu. Saya ngeri lihat kalian, saya nggak tega, saya nggak mau nangis lagi. Tolong banget. Ini nggak lihat darah. Nah, hampir ngiring nyai anu bade didugikeun. Oh, karena melihat keramaian. Ya seperti itu, kepo. Nyai, ini Nyai kenal nggak dengan sosok hitam yang wajahnya keling, serem? Itu Nyai kenal tuh sareng sosok eta? Oh, ente terangnya. Terus Nyai atuh bade naon anu bade disampaikan. Nah, eta Nyai nari-nari, Nyai penari. Oh, Nyai sinden Sumedang. Coba Nyai tiasa nembangkeun teu atuh tembang naon anu Nyai tiasa sok cik nembang haleuang. Oh, ngibing Nyai sinden penari sinden. Ngibing atuh sok tati Nyai. Ngibing sok iya tati Nyai sok tati ngibingna atuh bari tati sok Nyai ngibing sok kumaha sik Nyai ngibingna ya pemirsa, ternyata sosok perempuan yang tadi mengikut terus ke kita ini adalah sosok penari yang ngibing tuh nari sendang ngibing nari Allah udah dia tiba-tiba keluar.
sayang. Istighfar. Bisa, yuk, berdiri pelan-pelan sebentar. Karena tempat ini masih luas loh. Kita juga masih penasaran, kita lanjut penelusuran ke bagian-bagian gua. Dia sudah menelusuri dan luas ya. Yuk, hati-hati, masih linglung. Hati-hati. Allahu Akbar ya. Oh, ternyata ini adalah salah satu makam yang memang cukup panjang dari sini sampai ke sini. Saya akan coba mendoakan. Mbak Amora sini, duduk sini Mbak Amora. Kita akan coba sesuatu hal biar Mbak Maura bisa melihat ya. Yeah! Oke, ya. Jadi kita mulai pengambilan. Anginnya gede luar biasa dan bisa menggoyangkan seluruh. Tapi sebelah sana gak gerak. Ini dia. Santai. Mbak Maura, bangun. Apa yang Mbak Maura rasakan? Rasanya di sini kok kerasa berat. Sempat kaget kenapa? Kaget karena tadi saya dengar ada suara kayak mungkin melempar atau apa gitu. Dan ada satu langkah yang memang cepat sekali ya. Tadi saya terasa kayak ada angin sekilas tapi kencang. Bentar. Kita mulai merasakan satu hal yang lebih tenang sebetulnya. Ya. Karena ini adalah makam salah satu dari leluhur tempat ini. Ayo kita lanjutkan lagi. Gimana Mas Ri? Masih agak sedikit sakit ya? Tinggal badan doang ya? Kuat. Oke. Jadi pemirsa, salah satu dari kru kita tadi saat kita melakukan penelusuran kemudian terhantam. Apa yang membuat dia terserang? Jadi sempat kayak sedikit ngalamun ya Mas Ri. Jadi kayak sedikit ngeblank, akhirnya kesambar seperti itu. Dan ini jelas banget. Tadi punggungnya sempat kayak semacam ada cahaya. Ini sumbernya kira-kira dari gua atau itu kan sebenarnya pintu gua? Iya, dari gua. Tapi di atas ini kan tadi ada makam. Jadi sebetulnya adalah makam kunci yang memang menurut saya adalah satu pemakaman yang tertua. Jadi walaupun memang sebuah energinya kuat, tapi juga ada balance-nya. Ada pengamannya, seperti itu. Yuk, sambil cerita. Sekarang bau amis. Bau amis nggak? Nyung? Iya. Bau amis sekarang, bau amis. Tadi wangi. Kayak dari sini. Tuh. Assalamualaikum. Ih, kok bau tembakau? Assalamualaikum. Permisi. Nih, di sini baunya lain lagi nih. Punten. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wih, ini ada lubang. Enggak, penasaran bentar lihat doang. Soalnya ada orang geret-geret. Itu kan? Dengarkan. Tuh. Masuk kepala. Lihat kan? Sumpah itu masuk ke bawah, ke tangga. Tuh. Kepala ngegelundung. Kepala ya, kamu lihat banget kan? Hitam sondang. Baru aku mau lihat kan. Bentar. Karena aku tuh lihat ada sosok bener-bener buntung. Terus kayak bawa kepala. Nah pas tadi kesini kan bentar dulu. Pas bilang bentar dulu, si kepalanya digelindingin ke tangga sana. Dia lihat kan? Iya, makanya itu kan belasnya tuh ada. Kepalanya ngegelinding, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kepala, ya Allah. Ini nggak bisa ditutup. Tuh kan,
Kita nggak bisa kesana. Iya tuh. Hitam bayangan tuh. Nih, lihat ambil bentar tuh kan ada kayak bekas. Ini tuh bekas gantungan, terus ini tuh kalau darah semua. Aduh, Ya Allah, ini di sini bau banget amis gitu teh. Ternyata di sini tempat orang. itu kan? Dengar? Ya Allah lagi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa Anda terus mengganggu? Yuk muncul yuk, sekarang yuk hadir yuk. Nih. Tuh, dengar kan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita boleh. Astagfirullahaladzim, itu suara apa di sana kan? Nah, ini di sini terus-terusan, silent di sini. Nih. Kayak yang hitam tadi. Iya. Hah? Tuh, di kepalanya di sini. Kamu sini deh. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata digelindingin. Kamu sini. Ini karena nggak akan cerita. Karena di sini ada satu bagian tubuh, ada satu kepala. Karena akan memekat. Dicolek kan? Iya. Ini. Karena nggak akan cerita. Tapi karena akan mempekakan kamu akan merasakan dan kamu nanti cerita. Nanti karena interaksikan ke kamu. Allah Akbar. Kamu konsentrasi, pejamkan matanya. Diam. Pintar, terus pintar, terus kamu rasakan. Diam, kamu rasakan itu. Ya Allahu Akbar, ya Allah. Diam. Terus kamu rasakan bagian apa yang kamu sentuh? Kaki. Betul. Jadi kaki kamu tuh barusan seperti ini, ngangkat kakinya, kaki orang yang kepalanya buntung tuh kayak gini. Jadi ketika kamu datang ke sini, ini sosoknya duduk di sini dan kakinya dia kasih ke kamu, terus kamu tarik. Tadi bagian kaki apanya yang kamu rasakan? Kaki gue pas bagian betis ini pegang. Betisnya ya, tapi ada darahnya. Iya, ada darahnya. Fenomenanya darah lagi, bagian tubuh yang terpotong-potong, kepalanya jangan gelinding, ya Allah. Ana masih penasaran, di sini tuh banyak banget ruang. Tuh kan kayak ada orang digerek, ditarik srek. Ana mau mediumisasi sekali lagi, penasaran dengan sosok-sosok yang tadi ngelebat, bayangan-bayangan hitam yang terus-menerus ngelebat. Yuk. Baca peta sebentar. Panas. Nyuruh aku pergi. Baik, turun. Ya pemirsa, jadi tadi kenapa Mbak Paura merasakan tubuhnya panas, kemudian ada yang nyuruh pergi dan kayaknya tubuh juga sudah nggak kuat. Di sini ada satu bentuk interaksi yang cukup
besar memang. Pengalaman apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti jejak paranormal? Malam ini tentunya saya mendapatkan satu pengalaman yang sungguh luar biasa. Banyak sosok yang saya lihat. Gitu. Dan menurut Anda jejak paranormal real atau tidak? Real. Karena saya sendiri yang merasakannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maura sudah menemani saya dan saya akan menemui Ana dulu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini nih. Gak ada orang. Si anget tapi anget. Oh iya. Ini bingung loh. Ini kayak mana ya? Iya. Ini jatuh dari mana terus dan ini udah zaman sekarang tuh udah nggak ada. Ini paku zaman dulu nih, paku kayak soalnya segede gini kan dulu. Segede gini loh. Ya, ntar. Kamu pegang. Karena mau coba tarik energinya. Panas kan? Iya. Ada bunyi kata suara anak-anak. Ramai banget dengar. Di bawah sana kan? Nah, di sini aja nih kita negosiasi di situ. Dengar kan? Suara anak-anak ramai banget loh di bawah. Karena mau coba tarik energi atau kode yang ada di paku ini, mudah-mudahan bisa masuk dan bisa menjelaskan apa dan siapa dan apa maksud dari keluarnya paku ini. Iya benar, itu suara anak-anaknya ramai banget. Ternyata di sana juga banyak anak-anak kecil pemirsa. Condang, kamu tolong di belakang. Kamu konsen. Tuh, iya kan? Dari atas ini juga. Tuh pada turun, soalnya turun. Turun. Ayo anak-anak. Ngapain? Hah? Oh lagi main. Konsentrasi, ikhlas. Suara perempuan itu kuntilanak ya. Suara yang teriak-teriak. Keringetan dia. Masuk. Memang sih panas, energinya memang sepertinya negatif. Jadi yang masuk lagi. Oh, bahaya. Ambil aja. Nah, salah. Tahan. Keringetan dia. Masuk. Memang sih panas, energinya memang sepertinya negatif. Jadi masuk lagi. Bahaya. Ambil aja. Nah, salah. Tahan. Jadi gini, hodam atau energi yang berada di paku tersebut tadi masuk berinteraksi, sepertinya menguras tenaganya dia. Habis tenaganya, karena memang kalau Ana rasain juga energinya memang lumayan cukup kuat dan sepertinya memang negatif. Dari awal Ana udah bilang dia keringetan dan ini kayaknya dia susah juga loh untuk dibangunin, bisa dia. Di sini Ana tadi tidak berniat apapun, tapi mungkin ada sedikit kesalahan karena Ana tidak mengontrol besar kecilnya energi yang ada di sini. Memang ini energinya besar sehingga tadi bisa kita lihat fenomenanya dia sempat bergetar dan ternyata energi dia yang lemah ketarik ke sini, maksudnya energi dia habis sampai jatuh pingsan. Ternyata paku ini bisa dibuktikan besar energinya dan Ana menyimpulkan memang paku. Sorry, aku mau buktiin sekali lagi karena aku juga kayak nyetrum. Kamu pukul, kayak nyetrum.
Nah, Ada energi apa sih magnetik? magnetik, iya, ada energi magnetik ya. Berasa? Nah, nyetrum banget kan, kayak langsung kesemutan. Ini bisa dibuktikan, memang paku ini kuat, dan kalau anak terawang, memang paku ini mungkin bisa berasal dari zamanan Belanda ya, Sondang. Kamu lihat deh, udah tua banget, dan pada zaman dulu mungkin untuk seperti kayu-kayu yang besar, memaku kayu yang besar, atau batu-batu yang besar. Dan bukan berarti ini dijadikan benda pusaka atau apa, saking lamanya usianya, bisa dibilang ratusan tahun, dan terpendam, paku ini menjadi mengandung energi yang cukup kuat. Jadi pemirsa, saya sebetulnya masih sangat penasaran dengan sebuah bola yang berwarna biru yang saya yakini itu adalah pusaka yang telah menghantam saya saat tadi saya sempat pingsan di di penelusuran yang pertama, dan saya sangat merasa tertarik di tempat ini, dan kita akan coba menggunakan media boneka untuk mendeteksi lokasi ini seperti apa. Mbak Nijan ya, Dri ya? Iya, Nek. Halo Mbak. Halo. Aduh. Jadi aku tadi udah sempet Aku tadi udah sempet naik dulu tuh Mbak ke atas, dan tadi sempat penelusuran di sini lumayan sih, bisa dibilang seru. Tapi di sini Ana lebih banyak mendapati residual energi ya. Jadi kejadian di masa lalu yang kelihatan terus kayak darah, itu tadi sempat lihat kepala buntung dan lain-lain, banyak sekali. Kalau Sisi merasakan tempat ini kayak semacam, ingat kan di perusahaan yang pertama, Iya. saya terdapat dengan energi yang Oke. bola biru. Bola biru, ya. Kita itu ingin mencoba Iya. menarik bola biru itu. Iya, Nah, mencoba menarik dan menembus ya Mbak ya. Tadi saya ketemu dengan Maura, dan Maura ternyata emang nggak sanggup karena suara bisikan untuk Iya. pergi semakin kencang, dan Oke. tubuhnya Iya. sudah mulai negatif. Ya, kita nanti akan mencoba mencari energi yang lebih besar di lokasi ini Oke. dengan bantuan boneka. Oke, siap. Ini boneka apa nih Mbak? Jadi ini kalau biasanya orang kenal dengan Jalangkung ya. kita mencoba untuk konsep baru. Iya. Jadi mengenalkan boneka seperti ini ke dimensi lain. Oke. Jadi manfaatnya Iya. bisa dijadikan sebuah bantuan ketika kita menarik sebuah energi yang di tempat ini, dan dia bisa bergerak untuk menuju ke lokasi yang Iya. paling tinggi energinya. Jadi sekarang kita menggunakan media ini ya Mbak ya. Dan kadang memang unsur kayu juga biasanya cepat untuk meresap energi ya Mbak ya. Nah. Tuh, angkat. Tunjuk aja. Mau kemana? Muter dia Mbak. Muter, kakinya muter. Tunjuk kan? Masih muter-muter nyari sinyal kali ya, bisa dibilang mencari sinyal. Sumber energi. Iya, mencari sumber energi, mencari sinyal yang kuat. Nah. Wah. Ke atas, Mbak. Dan dia berhenti dari fenomena boneka karena Iya. energi yang paling kuat. Sekarang ke atas aja ya, Mbak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disimpan lagi, Mas, tolong buka. Dengan memakai media boneka, media tersebut menunjukkan energi yang paling kuat di atas sebelah sini, dan sekarang kita nih. Oke. Oh ini tadi aku juga. Ini dia. Tadi aku juga sempat kesini juga Mbak. Tapi ini tuh kalau nggak salah ada 2 lubang deh. Ada 2 lubang sama posisinya kayak gini. Tapi kalau ini lubangnya tertutup, kalau itu kayak tadi kita sempat berinteraksi di sini sempat ada kayak kepala buntung, ada kepala buntung gitu Mbak, kayak
Udah, nggak mau bahas lagi, sering. Kamera boleh cek ya. Semua kosong, tidak ada apa-apa. Kita akan coba, karena ini adalah salah satu sumber yang ditunjuk sama mereka tadi. Ya. Kita akan coba Memanifestasikan sebuah benda yang tadi saya sempat lihat di penelusuran pertama. Ya. Oke? Gimana nih Mbak mau memanifestasikan? Ya, saya mewujudkan sebuah benda yang saya sinyalir tadi adalah sebuah bola biru Ya, yang di penelusuran kemarin ya Mbak ya. boleh dicek, tidak ada apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perlu matikan lampu sebentar. Kita pakai infrared tadi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Bismillah. Boleh cek kamera, ada apa-apa ya? Pemirsa, alhamdulillah, karena gelap saya tidak bisa melihat. Iya, diterangin aja dulu kayaknya. Nah, Boleh kamera dinilai? ini tepat banget loh Mbak, depan kita banget ya. Tepat banget, tengah-tengah kita antara kita berdua. Tapi untungnya nggak mentok ya Mbak ya, Betul. nggak mentok ke kepala. Masih panas sana, coba. Iya, Allahu Akbar. Dan mungkin Astagfirullahaladzim. Jadi apa yang kita lakukan di sini mungkin sepertinya seperti cepat ya Mbak ya. Padahal sebenarnya kita melakukan beberapa ritual dan doa untuk mewujudkan manifestasi yang sekarang bisa dihasilkan. Betul. Dan Jadi ini membutuhkan waktu panjang sebenarnya. Dan ini kalau saya lihat bahwa ada satu sejarah Ya, bahwa ini salah satu bentuk perjuangan dari para pahlawan. iya. Ini kerisnya cukup kuno ya Mbak ya. Ini digunakan untuk melawan para penjajah di tempat ini. Iya. Dan hari ini kita mendapat satu souvenir. Ini bukan untuk sebagai azimat ataupun untuk sebagai agulkan, tapi ini adalah salah satu dari melestarikan budaya Peninggalan orang tua kita zaman dulu ya Mbak ya. Yuk. Ya Mbak, penelusuran malam kedua kita di Gunung Kunci, tepatnya di Kota Sumedang, alhamdulillah sudah selesai dan kita juga disambut dengan baik oleh sosok-sosok gaib yang ada di sini dan banyak sekali menemukan berbagai macam fenomena gaib dan banyak sekali interaksi. Dan kami ada satu yang menarik bahwa kami berdua ternyata benar-benar merasakan perjuangan para pahlawan di tempat ini, bagaimana melawan penjajah, dan itu membuat kami semakin bangga dengan para pahlawan dan alhamdulillah kita bisa menelusuri sampai sejauh ini. Ya. Tetap saksikan penelusuran jejak paranormal di episode selanjutnya. Saya Ana Cike. Saya Mbak Bijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran tim jejak paranormal berhasil membuktikan keberadaan makhluk-makhluk astral di Kota Sumedang. Saksikan Jejak Paranormal di episode selanjutnya.